Perkenalkan, nama saya Nisi Nurlela. Saya mengajar di SMPN Negeri 3 Cikarang Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan membagikan aksi nyata budaya positif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikarang Barat, yang saya hormati para PKS, para Dewan Guru dan staf TU serta narasumber yang pada hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kepada acara diseminasi aksi nyata budaya positif, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara satu persatu. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi budaya positif. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Kita meningkat kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan membacakan suatu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, yaitu penyampaian materi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nisi Nurlela SPD. Kepadanya kami persilahkan.
Terima kasih kepada Bu Haji Satya yang telah memberikan waktunya kepada saya. Mohon izin untuk berdiri ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul. Alhamdulillah bisa berkumpul di dalam sharing berbagi, yaitu tentang budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan berkat perjuangan beliaulah kita berada di dunia yang penuh dengan ilmu dan keberkahan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya Bapak Ibu, sebelum saya memulai yaitu membagi sharing ilmu tentang budaya positif, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Bersama mama siaplah pergi. Pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. Sekali lagi Bapak Ibu, satu pantun lagi. Wali kota kena cingunya, tugas diwakilkan pada bawahan. Mari kita hadir seutuhnya, sebab demikian sesuai kesepakatan. Baik Bapak Ibu, di sini pembahasan yaitu modul budaya positif. Saya nanti akan membahas atau menyampaikan materi yang satu. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Next page. Motivasi perilaku manusia. Di sini khususnya ada 3. Yang pertama yaitu biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Paradigma pembelajaran. Yang pertama, paradigma lama yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Guru dipandang sosok yang paling tahu atau teacher centers. Nah ini dulu ya Bapak Ibu, dulu sekali itu murid kita menganggap bahwa kitalah yang paling bisa di kelas, yang paling mampu mengetahui ilmu pengetahuan dan sebagainya. Teacher center. Sekarang paradigma ini insya Allah kita akan sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Nanti kita akan beralih ke student center learning. Kemudian yang kedua yaitu murid yang memperoleh kesempatan kepada murid untuk lebih aktif pembelajaran atau disebut student center learning. Dalam pembelajaran modern, peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif. Jadi insya Allah nanti yang akan kita terapkan di kelas kita, di dalam kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita, yaitu lebih ke fokus ke student center, di mana kita selaku fasilitator. Guru itu hanya fasilitator, membimbing, memfasilitasi anak untuk belajar.
Jadi anak bisa memperoleh pengetahuannya tidak hanya dari kita sendiri selaku guru, tetapi juga dari teman sebayanya. Next, Pak Haji. Paradigma baru pembelajaran. Nah, paradigma baru pembelajaran inilah yang insya Allah kita seorang guru harus wajib menerapkannya di kelas. Yaitu yang pertama CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang kedua yaitu PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Insya Allah Bapak Ibu, jika kita menerapkan pembelajaran ini, metode ini di kelas, tidak ada anak, mungkin kita tidak lagi mendapati anak peserta didik kita yaitu yang mungkin mengantuk, malas mengikuti pembelajaran dan sebagainya, karena di situ sudah ada menyenangkan. Jadi nanti kita selaku guru harus bisa menyusun rencana pembelajaran yang mampu membuat siswa itu aktif, kreatif di dalam kelas dan juga pembelajarannya menyenangkan. Next, Pak Haji. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, nanti Bapak Ibu, jika kita bicara disiplin positif, biasanya bicara tentang peraturan. Peraturan biasanya terkadang kita sekolah, mohon maaf mungkin kesiswaan dan sebagainya lebih cenderung nanti ke arah menghukum. Nanti sedikit demi sedikit kita hilangkan penghukuman tersebut, cara menghukum tersebut. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Next, Pak Haji. Disiplin positif. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan maupun hukuman. Nah, tadi yang saya sudah bicarakan di awal. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, usahakan tanpa ada ancaman, iming-iming ataupun hukuman, baik verbal maupun non verbal. Terkadang kan mungkin kita ketika anak terlambat ke sekolah, kita minta oke, nah keliling lapangan 1 kali atau 2 kali. Nah, itu harus sudah kita tinggalkan sistem seperti itu. Next, Pak Haji. Sekarang kita beralih kepada motivasi perilaku manusia. Nah, yang ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk menambahkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, usahakan kita posisinya ada di nomor 3, yaitu kita melakukan sesuatu. Misalnya kita selaku seorang guru datang ke sekolah tiap hari tepat waktu. Sebelum jam pelajaran dimulai, andaikan misalnya jam 7 kita sudah masuk, kemudian kita datang misalnya jam 6.40 atau jam 6.45, itu motivasi kita jangan sampai ke arah untuk menghindari hukuman atau teguran dari atasan kita. Jangan, karena kalau motivasi kita sudah dimulai dari situ, maka akan sementara nantinya. Karena kalau misalnya tidak ada pimpinan, tidak ada di sekolah, pimpinan kita di sekolah atau kepala kita sekolah, maka kita akan nyantai aja, nggak usah datang tepat waktu, toh nggak ada pimpinan hari ini. Jadi seperti itu. Lebih bagus yaitu ketika kita melakukan sesuatu apapun itu, kita berbalik lagi kepada yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai nilai-nilai pada diri kita
kita sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, jika kita sudah termotivasi untuk yang nomor 3, kita akan menjalankan profesi kita, tugas kita dengan rasa ikhlas. Insya Allah jika ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga imbalannya berupa reward dan sebagainya. Jadi ketika kita satu melakukan yang 3 itu, insya Allah semuanya kita dapati. Next Pak Haji. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini itu bisa dari segi pakaian, makanan dan sebagainya. Yang kebutuhan primer kita lah. Jadi itu termasuk dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk merasa hidup. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Yang 5 kebutuhan akan penguasaan. Nah, dari segi 1, 2, 3 dan 4 serta 5 kebutuhan untuk merasa hidup, di mana kita di sini saling satu dengan yang lainnya, yaitu saling berbagi, saling ketergantungan, saling diakui dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, di mana di sini kita diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk mengelola kelas kita nantinya. Bagaimana kita menciptakan di kelas kita kesepakatan kelas, kemudian pembelajaran dan sebagainya, itu Bapak Ibu diberikan kebebasan. Dan juga maksudnya kebutuhan akan kebebasan di sini yaitu kebebasan bagi Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai dan juga budaya di masyarakat dan juga di Indonesia juga. Jadi seperti itu, bebas untuk berkarya, bebas untuk melakukan sesuatu, yang penting harus berdasarkan dengan norma-norma yang ada. Kemudian kebutuhan atas kesenangan as human beings. Sebagai seorang manusia biasa, memang kita butuh kesenangan. Salah satunya ya mungkin hiburan. Karena kalau kita mengerjakan tugas terus, bosan ya Bapak Ibu ya. Healing ya. Iya, healing. Kalau sekarang kita nyebutnya healing, need healing, butuh healing sama keluarga, refresh. Karena full dengan kegiatan aktivitas, jadi kita membutuhkan refresh. Apa Bu Sofi? Kapan healingnya? Insya Allah Bu Sofi secepatnya kita healingnya. Iya, Bu Sofi mah gampang mau healing mah. Minggu besok juga dia mau udah healing. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini dimana setiap manusia pasti menginginkan sesuatu untuk menjadi the leader, for example. Jadi ketika kita di sini pasti salah satunya ada keinginan untuk menjadikan seorang pemimpin atau penguasa. Jadi seperti itu. Next. 5 kontrol restitusi. Nah, ini mungkin yang agak sedikit non familiar bagi Bapak Ibu ya. 5 kontrol restitusi itu apa sih? Nanti di dalam kita menjalankan restitusi ini, kita selaku guru sebagai apa posisinya? Dimana di sini sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah di sini Bapak Ibu kita selaku guru yang paling bagus, yang paling posisi teratas yaitu sebagai manajer. Sedangkan kita biasa yang namanya menerapkan budaya positif, salah satunya kedisiplinan memang akan ada, yaitu akan ada penghukum. Kadang-kadang saya juga selalu sama anak yang melanggar peraturan, kadang-kadang kita lebih cenderung ke penghukum. Tetapi ya kan Bu Siti ya, anak pokoknya yang tidak
mengikuti tidak mengerjakan tugas, kita hukum. Kemudian kita akan bilang, kamu kenapa sih? Emang gak ini apa sama ibu atau sama Miss, tidak kasihan apa? Ibu udah capek-capek menjelaskan, kamu mah ngobrol. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kadang-kadang kita posisi kita sama anak itu sebagai teman, dimana ketika kita memberikan hukuman atau anak melanggar, kita posisinya menentukan sebagai teman. Salah satunya ketika kita bicara seperti ini, misalnya Andi, kan sudah Miss bilang kemarin ketika pelajaran Miss jangan ngobrol. Kenapa kamu ngobrol? Jadi seperti itu. Nah, itu karena kita sudah intonasinya sudah sedikit lembut dan sebagainya, posisi kita ke anak yaitu memposisikan sebagai teman. Nah, posisi yang sering kita gunakan yaitu pemantau. Pemantau di mana kita yang paling sering mungkin Bu Sri Sunarti selaku PKS kesiswaan. Beliau itu posisinya sering pemantau, apalagi ketika upacara. Ya Bu Sri ya? Ya, Bu Sri sering upacara, matanya udah kayak elang Bu Sri itu melihat anak yang tidak memakai atribut, yang tidak pakai topi. Benar nggak Bu Sri? Iya. Yang nggak lengkap dari atributnya dari atas sampai bawah. Nah itu, jadi Bu Sri itu selaku PKS kesiswaan dalam aktivitas keseharian khususnya hari Senin itu beliau posisinya sebagai pemantau, di mana beliau memantau siswa mana yang memakai atribut lengkap dan tidak lengkap, mana yang siswa memakai sepatu yang sesuai kesepakatan sekolah atau tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan kesepakatan sekolah. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu manajer, di mana di sini posisi kita sebagai manajer nanti mampu mengatasi, memberikan kesempatan kepada siswanya atau muridnya ketika melakukan kesalahan, dia bisa memberikan solusi buat dirinya sendiri. Nah, inilah posisi yang tertinggi. Tetapi keseharian kita yang biasa kita gunakan nanti yang terbaik yaitu sebagai pemantau dan juga manajer. Next pojok. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas ini pun salah satu yang mungkin belum kita terapkan di sekolah kita. Saya pun sama, baru tahunya ketika saya mendapati modul di guru penggerak ini, di calon guru penggerak ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh bersama secara universal. Yang disepakati bersama, contohnya ketika di kelas, berarti antara guru dan para murid. Kalau misalnya di sekolah, kesepakatan sekolah, berarti disepakati oleh semua unsur yang ada di sekolah, baik itu pimpinan, para guru, para staf TU, siswa, komite, dan warga sekitar yang ada terlibat di sekolah ini. Kemudian di situ bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu dibuat oleh sepihak, jadi misalnya saya selaku guru bahasa Inggris membuat peraturan di jam pelajaran saya ketika anak mengikuti pelajaran saya yang membuat sendiri, itu adalah peraturan. Tetapi
Tetapi ketika saya mengajak siswa saya semuanya, misalnya anak-anak, ayo sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris, kita buat keyakinan kelas dulu. Mau apa? Kamu mau seperti apa? Biasanya kata-katanya yang positif. Contohnya, menghargai temannya ketika sedang presentasi. Nah, itu ketika sudah ada interaksi antara guru dan juga murid di dalam membuat suatu peraturan, maka itu termasuk keyakinan kelas. Itu yang membedakan ya Bapak Ibu antara keyakinan kelas dengan peraturan. Peraturan dibuat oleh diri kita sendiri, disampaikan yang harus dipatuhi oleh murid kita. Sedangkan keyakinan kelas yaitu kita membuatnya secara bersama-sama dengan murid kita. Next, Pak Cik. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti Bapak Ibu ketika kita akan memecahkan sebuah masalah, mendapati murid yang melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi di dalam memecahkan masalah tersebut. Ayo kita akan bahas selanjutnya, next Pak Haji. Segitiga restitusi di situ ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next, Pak Haji. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah contoh dari segitiga restitusi. Yang pertama di situ yang dasar menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas biasanya kita menggunakan pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah pertanyaan pembuka ketika kita sedang menanyakan kepada siswa tentang pelanggaran atau problem yang mereka lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bisa kita mengatakan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita memberikan kesempatan siswa untuk memberikan alasannya kenapa dia misalnya berkelahi dengan temannya, kemudian membuang sampah sembarangan. Mungkin kita ada peraturan jangan buang sampah sembarangan. Kita lihat anak buang sampah sembarangan, jangan langsung dihukum. Kita tanya dulu. Jadi seperti itu. Bisa jadi mungkin di tempatnya nggak ada tempat sampah, karena dia merasa jauh, kalau ke bawah buang aja. Jadi kadang-kadang seperti itu anak kita. Kemudian yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini balik lagi Bapak Ibu. Ketika anak melanggar peraturan, membuat kesalahan, itu kita bisa membalikkan lagi. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Jadi kalau kita membalikkan seperti itu dan anak memang sudah tahu, insya Allah nanti anak akan menyadari kesalahannya, bahwa dia telah membuat kesalahan. Kemudian yaitu yang terakhir, kata yang biasa digunakan di dalam menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, misalnya berantem dan sebagainya, kita bisa balikin. Nanti ketika menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti senakal-nakalnya murid, sebadan-badannya murid,
pasti nanti akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang berguna atau terbaik buat bangsa dan negaranya, dan juga pasti akan menjawab untuk membanggakan keluarga serta kedua orang tuanya. Nah, kita tinggal membalikkan lagi, jika mereka ingin seperti itu, apa yang mesti dilakukan? Pasti insya Allah nanti anak akan memberikan jawaban tersendiri. Misalnya, saya harus rajin belajar, Bu, jadi seperti itu. Saya akan mematuhi semua peraturan. Nanti insya Allah jika anak sudah mengetahui, maksudnya memiliki keyakinan, beliau nanti akan mematuhi peraturan sekolah berdasarkan kepada nilai, menghargai nilai dirinya sendiri. Nah, nanti balik lagi yang ketiga, yang tadi itu Bapak Ibu. Yang terakhir, saya rasa cukup tentang diseminasi mengenai budaya positif dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Disi Nurela SPD. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan saya kembalikan kepada forum. Mempersilahkan untuk memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan saya kepada Miss Nisi selaku narasumber, yakni bagaimana sih Miss Nisi menerapkan disiplin di lingkungan sekolah tanpa harus memberikan hukuman pada siswa, begitu? Karena pasti mayoritas dari kita pernah menghukum siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hukuman sebenarnya tindakan yang efektif untuk membuat siswa menyadari kesalahannya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Mekanismenya ini Bu Haji mau ditampung pertanyaan dijawab atau satu pertanyaan langsung jawab. Saya kembalikan lagi kepada Bu Haji Satya selaku moderator. Maunya Bu Haji seperti apa? Saya mah nyaman-nyaman aja. Kalau misalnya mungkin lebih enak tampung pertanyaan kali ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama jawab aja. Lebih nyaman gitu ya. Lebih langsung seperti itu. Satu pertanyaan dijawab. Lebih terarah ya. Baiklah Bapak Ibu, saya mah sesuai kesepakatan aja. Kalau misalnya satu pertanyaan dijawab, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih kepada Miss Dwi Nohartini SPD yang telah memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaannya, bagaimana sih saya menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah tanpa memberikan hukuman? Baik Bapak Ibu, jika kita bicara tentang disiplin positif, kita pasti akan bicara tentang peraturan. Bagaimana caranya? Yaitu Bapak Ibu harus meyakini bahwa Bapak Ibu adalah sebagai role model atau panutan atau tuntunan bagi para murid kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya, dimulai dari saya. Saya insya Allah akan berusaha untuk, jika kita bicara tentang kedisiplinan waktu, maka saya sendiri yang harus memulainya untuk mendisiplinkan diri saya sendiri, yaitu dengan datang tepat waktu.
Jadi ketika memang jam 7 bel masuk berbunyi, diusahakan saya akan datang 15 menit, minimal 10 menit lah. 10 menit sebelum bel berbunyi saya sudah datang ke sekolah. Kemudian ketika berbicara tentang peraturan sekolah, menggunakan seragam, pakaian harus rapi dan bersih, saya juga harus menunjukkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu datang ke sekolah dengan penampilan yang, maaf, mungkin jilbabnya berantakan, tidak matching ya, kalau kata kita mah. Nah, kita kan kalau sekarang hari Rabu ini pakaian kita kan memang diwajibkan untuk menggunakan putih hitam, kemudian jilbabnya hitam. Meskipun jilbab saya ada sedikit ya kombinasi, insya Allah lah sesuai dengan peraturan. Jadi seperti itu, jangan sampai kita berpakaian ketika peraturan itu putih hitam, jilbab hitam, kita memakainya di luar jilbab, maaf Wani. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, dimulai dari diri kita sendiri. Insya Allah ketika misalnya anak itu melihat keseharian kita, oh guru saya semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mereka tidak hanya, Bu Sri tidak hanya bilang, nah kamu harus pakai seragam bla 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 bla, tapi Bu Sri sendiri pakaiannya tidak sesuai, mungkin anak akan memprotesnya. Tetapi alhamdulillah selama ini Bu Sri tidak diprotes anak. Kenapa? Karena Bu Sri berpakaian sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang memang telah disepakati bersama. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan pernah menghukum anak untuk melakukan sesuatu sedangkan diri kita sendiri juga melanggarnya. Nanti anak gampang membalikinnya. Nah, datang jam berapa? Kenapa kamu datang terlambat? Anak tinggal balikin, Lamis aja datangnya terlambat. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya Miss Wi. Jadi bagaimana cara menerapkan budaya positif, kedisiplinan tanpa menghukum anak? Yaitu salah satunya kita memberikan kesadaran kepada anak sendiri dengan menjadikan kita role model. Modelnya mereka. Jadi sikap kita selaku pendidik harus sesuai dengan tuntunan yang memang sudah disepakati di sekolah kita. Jadi seperti itu. Bagaimana Miss Wi? Terima kasih. Adakah yang mungkin menambahkan dari Bapak Ibu? Menambahkan mungkin tidak. Oke, dari Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator untuk saya menyampaikan pertanyaan terkait dengan disiplin positif. Untuk disiplin positif yang tadi dijabarkan oleh Miss Nis terkait kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Bagaimana kesepakatan kelas itu dibuat oleh wali kelas atau mata pelajaran? Apakah wali kelas bikin atau mapel juga bikin, guru mapel? Bagaimana? Begitu. Yang kira-kira. Pertanyaan lain dan tambahan. Nggak masalah. Ya, tadi pertanyaan. Ya, mohon maaf ya. Ya, langsung jawab. Terima kasih kepada Pak Ujang. Saya pikir tadi mau menambahkan, ternyata Pak Ujang memberikan pertanyaan. Nggak masalah. Jadi insya Allah akan saya jawab ya Bapak Ibu. Apakah kesepakatan kelas itu wali kelas buat dan guru mapel buat? Jika memang itu ada sedikit perbedaan, boleh dua-duanya dibuat. Karena kalau kesepakatan kelas, wali kelas membuat itu untuk keseluruhan keseharian mereka. Tetapi maksudnya keseharian mereka ketika mereka
mereka harus mematuhi kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh wali kelas. Tetapi guru mapel kayak saya tidak wali kelas. Bolehkah saya membuat kesepakatan kelas? Boleh. Kapan dipakainya? Hanya untuk ketika mengikuti pelajaran saya. Jadi seperti itu. Kalau wali kelas yang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, maka itu kesepakatan kelas itu akan dipatuhi oleh seluruh siswa, oleh semua komunitas yang ada di kelas setiap harinya. Tidak hanya mapel bahasa Inggris saja, semuanya. Jadi seperti itu. Boleh kedua-duanya membuat. Bagaimana sih membuat kesepakatan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu bisa kita buat ketika untuk wali kelas, mungkin ketika pertama kali Bapak Ibu di semester awal, ya. Ketika Bapak Ibu datang mengunjungi kelas Bapak Ibu di awal atau di semester awal, yaitu dengan cara Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya karton dulu, kemudian postpad, anak dikasih postpad satu-satu. Jadi semuanya ya, Bapak Ibu ketika membuat kesepakatan kelas itu anak semuanya wajib memberikan keinginan mereka. Kelasnya nanti seperti apa sih? Kalau misalnya Miss kesepakatan kelas, mereka pengen kelasnya dicat warna-warni, ya maka boleh. Kalau memang berdasarkan sesuai kesepakatan. Jadi seperti itu. Tidak ada yang melanggar peraturan jika itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Dan tugas Bapak Ibu ketika membuat kesepakatan kelas yaitu membimbing anak kita, memfasilitasi anak kita, di mana kesepakatan kelas itu nantinya terbentuk yang positifnya. Nah, tugas Bapak Ibu di situ. Jadi mungkin kalau anak dibikin buat kesepakatan kelas tanpa gurunya, tanpa kita fasilitasi, tanpa kita guide, nanti mungkin anak lebih senang ya yang negatif ya Bu Ani ya. Iya, bukan yang positif. Misalnya dia bilang ributlah di kelas, bisa ya, boleh bawa HP, boleh main HP. Nah, karena kan mereka akan menginginkan sesuatu yang menyenangkan mereka. Tetapi kita selaku guru yaitu memfasilitasinya untuk membuat kesepakatan kelas kepada yang positif. Jadi seperti itu. Kita akan membimbingnya. Jadi bersama-sama ya Bapak Ibu, di dalam membuat kesepakatan kelas, kita itu bersama-sama antara murid. Nanti kita kelompokkan tuh. Dari sekian siswa, misalnya siswa kita 30, pasti ada yang sama intinya. Nanti kita kelompokkan lagi, dan hasilnya mungkin akan terbentuk 7 keyakinan kelas atau 8 keyakinan kelas. Yang bagusnya dibuat poster, nanti ditempel di dinding kelas. Jadi setiap murid bisa melihatnya dan bisa nantinya mengetahui apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan kelas. Bagaimana Pak Ujang? Oke, terima kasih. Kemudian satu lagi kali ya Pak Haji ya. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan Bu Ani. Menambahkan. Ya, tambahan dari Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau mau menambahkan tadi yang poin pertama, guru sebagai role bagi siswanya.
Tadi kan saya nungguin Pak Ujang, kirain beliau mau menambahkan gitu. Ternyata pertanyaan. Jadi nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Oke. Tadi terkait dengan cintanya guru ini adalah sebagai role model bagi siswa, itu tepat sekali ya dari Ali bin Abi Thalib itu bilang bahwa yang namanya mendidik anak itu ada 3 tahap. Nah di usia 7 sampai 14 tahun ini adalah yang dimana murid itu adalah anak itu ada sebagai kawanan kita. Memang harus ilmu paksain gitu. Jadi yang pertama dia memang di usia 7 sampai 14 tahun itu dia modeling dan guru banget. Karena ketika umur yang tahap pertama dari 6 tahun sampai 7 tahun itu dia bagaimana orang tuanya. Ya kalau di usia TK itu kan pasti kata ibuku, kata ayahku gitu. Modelnya ke situ. Tapi kalau ketika di usia 7 tahun sampai 14 tahun itu bagaimana gurunya. Nah ini tantangan bagi kita ya. Bagaimana menjadi model uswah yang bagus bagi siswa kita nih. Gitu. Jadi emang ini tantangan berat. Nah, terkait dengan kita menjadi uswah yang baik, itu kan balik lagi ke personal kita masing-masing ya Bu ya. Nah ini mudah-mudahan di depannya guru kita nih mendapatkan bimbingan itu gitu. Karena nggak semua kita mampu gitu. Iya. Mungkin menjadi sekolah lebih baik lagi dah biar anak murid kita yang baik dulu gurunya. Ini dari ini juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tambahan dari Bu Ani Andriani. Selanjutnya pertanyaan kami persilakan kepada Ibu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada teman dan moderator. Saya ingin bertanya, berbicara tentang budaya positif, kebiasaan apa saja yang dapat diterapkan di sekolah terkait dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas pertanyaannya. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Ira, saya terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan tambahannya yang tadi, yaitu berkenaan dengan role model. Jadi memang benar Bu Ani, role model, dan memang benar tidak semua kita, termasuk saya juga pasti masih banyak kekurangannya untuk menjadi role model tuntunan bagi siswa kita. Jadi kita kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kita hal yang baik, maka kita tentunya akan menghargai diri kita sendiri. Balik ke pertanyaan Bu Ira, yaitu pertanyaannya yaitu tentang kebiasaan budaya positif apa saja yang bisa diterapkan di sekolah. Pasti yang tadi saya katakan di awal, jika kita bicara tentang budaya positif, maka kita akan bicara tentang peraturan. Ketika kita bicara tentang peraturan, di situ kita juga akan bicara tentang kedisiplinan. Jadi apa saja, banyak sekali yang bisa kita terapkan tentang budaya positif di sekolah kita, yaitu salah satunya di mana anak mampu mematuhi peraturan sekolah, yaitu datang on time atau tepat waktu. Kemudian kita bisa membuat keyakinan kelas yang tadi yang telah kita bahas, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas atau juga guru mata pelajaran, karena kita di SMP. Kalau di SMP kan setiap pelajaran itu beda gurunya, satu guru satu mapel, berbeda dengan di SD.
Kemudian yang ketiga yaitu kita di dalam menyelesaikan masalah kita bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Di samping itu pula yang sudah biasa kita jalani yaitu program-program yang ada di PKS kesiswaan. Itu mayoritas sudah ke budaya positif. Salah satunya yaitu Bu Sri ya, kita ada jungsi, kemudian ada makan ya sarapan, bukan makan, sarapan bersama. Kemudian setiap hari Rabunya anak sudah menggunakan pakaian adat daerah. Nah itu juga sudah termasuk budaya positif yang memang telah kita lakukan. Dan memang mungkin kalau untuk literasi nanti saya mungkin berkoordinasi dengan Bu Miss Dwi dan juga Bu Siti Fatimah. Literasi kita belum ini Bu Siti, belum berjalan dengan maksimal. Sudah berjalan tetapi sekali-kali ya Bu Siti ya. Ya, nanti insya Allah bersama-sama kita usulkan kepada kepala sekolah, kepada pimpinan kita akan membuat program literasi yang memang nanti bisa kita jalankan bersama. Di mana di sini saya sudah berkoordinasi dengan Miss Dwi selaku guru penggerak angkatan 9, nanti akan berusaha untuk jika di ACC sama kepala sekolah dan mohon dukungan bagi teman-teman untuk mengusung Pelita Bara. Di mana di sini program Pelita Bara itu yaitu pembiasan literasi digital Cikarang Barat. Nah mungkin nanti saya tidak bisa berdiri sendiri, pasti saya nanti butuh bantuan kolaborasi karena segala sesuatunya bisa berhasil karena adanya kolaborasi kita selaku pendidik. Pastilah nanti ada Bu Ira selaku guru bahasa juga butuh bantuannya, dan juga Bu Sri kesiswaan nanti di dalam mengatur anak-anaknya. Jadi memang kita harus bersinergi ya, bersinergi satu dengan yang lainnya sehingga program sekolah kebiasaan yang memang sudah baik mampu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi ke depannya. Jadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita tetap semangat. Terima kasih. Bagaimana Bu Ira? Ya, saya kembalikan ke forum. Ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Sudah cukup? Cukup? Oke, kalau cukup masih ada? Mungkin ada yang menambahkan satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi Mungkin dari Bu Ani, Bu Yanti, Bu Dita. Bu Siti Fatimah akan menambahkan argumentasinya. Pak Bahar, Bu Sri mungkin. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Intinya saya menginginkan apa yang telah saya bagi kepada Bapak Ibu, nanti kita mampu melaksanakannya step by step. Dan tentu saja saya tidak bisa menjalankan budaya positif ini untuk diri saya sendiri, tetapi saya juga butuh dukungan dari Bapak Ibu bersama-sama untuk memajukan SMP 3 Cikarang Barat agar lebih baik lagi sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan, yang telah
ditetapkan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, karena tadi saya mengawali pembicaraan saya dengan pantun, insya Allah saya akan menutupnya pun dengan pantun. Belum Pak Farman. Belum. Insya Allah pertemuan ini ada manfaatnya ya untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika memang di dalam penyampaian saya tadi ada kekurangan dan kesalahan. Oke, saya tutup acara kita ini dengan pantun. Pergi ke Irian lihat cendrawasih, ke Telaga Sarangan lihatlah ikan-ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kekurangan mohon maafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Haji Satya selaku moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih paparan yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Nisi Nurela SPD, yang mana yaitu penyampaian tentang materi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dan melaksanakannya bersama demi kemajuan SMP Negeri kita 3 Cikarang Barat. Sebelum saya akhiri ke acara selanjutnya yaitu penutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak baik, dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ujang untuk menutup dengan doa. Ya, marilah Bapak Ibu sekalian kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa. Semoga kita mendapatkan berkah ilmu yang kita dapat pada hari ini. Amin. Ilahdati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, yang nasta'in minas sholihin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.